Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita semua tentunya sudah melihat Rois Am kita, Kiai Haji Miftahul Akhyar, mengatakan cuma di Indonesia Sayyid Ubaidillah dijadikan bulan-bulanan. Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Karena beliau membaca kitab yang dikarang oleh Bani Pa'alwi atau Bani Kabir. Makanya wajar seumpama berstatement seperti itu. Karena apa? Yaitu referensinya adalah kitab dari Bani Pa'alwi. Dan ini menarik. Karena tradisi pesantren itu mengamalkan ilmunya. Nah ini loh. Tetapi hari ini kita tidak bisa serta-merta menganggap bahwa ini suatu kebenaran referensi dari kitab. Banyak sekali kitab-kitab yang ditahrif, bukan hanya oleh para kabib ditambahi atau dikurangi. Bahkan para wahabi ini banyak sekali yang mentahrif kitab-kitab pesantren. Dan ini harus kita telusuri, harus kita cocokkan. Jangan serta-merta kita mengiyakan. Ya sama seperti yang terjadi pada Rois Am kita, Kiai Haji Miftahul Akhyar, yang mengatakan cuma di Nusantara, cuma di Indonesia, Sayyid Ubaidillah dijadikan bulan-bulanan. Kan ini lucu banget ini. Lucu. Yang menjadikan bulan-bulanan siapa kan? Ini menarik. Dan berikut ini ada pemaparan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani pada saat diwawancarai di Padasuka TV yang kemarin debat dengan Rumel itu. Ini ada Kang Yusuf Mares ini menanyakan tentang statement dari Rois Am, bagaimana beliau mengatakan itu semua. Nah ini gimana tanggapan Kiai dari Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani? Ya ini menarik untuk kita simak. Kita dengarkan bersama bagaimana tanggapan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani menanggapi statement dari Rois Am PBNU, Rois Am kita. Menarik ini, biar paralel gituan ya. Rois Am PBNU mengatakan bahwa sosok Ubaidillah tidak fiktif, sementara Anda ini mendeklar bahwa ini ahistoris. Missing link-nya di mana ini, Kiai? Am tidak mengatakan Ubaidillah ada, tetapi Rois Am mengutip. Kan Rois Am waktu itu mengutip sebuah kitab disebutkan. Kitab itu namanya Al-Ghurar, karya Ali Khirid Ba'alawi. Ada kitabnya. Nah, Rois Am mengatakan di dalam kitab Al-Ghurar, Ubaidillah itu ada. Nah, itu tidak berarti bahwa Rois Am itu mengatakan Ubaidillah itu ada dalam kesimpulan ilmiah. Tapi masih menukil dari kitab orang Ba'alawi yang namanya Ali Khirid yang wafat 960 Hijriah. Ya, sedangkan pengakuan mereka sebagai turun Nabi itu 895. Hanya sekitar 65 tahun sejak kitab pertama itu dikarang, kreasi nasab Ba'alawi itu dibangun, kemudian ada lagi orang Ba'alawi yang kemudian mengarang kitab namanya kitab Al-Ghurar. Dan kitab itulah yang dikutip oleh Rois Am. Dalam tradisi NU kan ada sebagian yang mengatakan kalau ada sebuah narasi proposisi dalam sebuah kitab yang mu'tabaroh, itu bisa kitab itu dijadikan pegangan. Itu sebenarnya bukan di dalam bab nasab ya, tetapi dalam pemikiran, dalam teologis, dalam saintifik gitu. Tapi kalau dalam nasab itu adalah tidak bisa dilepaskan dari ilmu sejarah. Ilmu sejarah itu haruslah logis dan verifikatif. Nah,
Ketika sudah logis, maka kita verifikasi. Betulkah berita yang ada di dalam kitab Al-Ghurar ini? Kitab Al-Ghurar yang dikarang 960 Hijriah, kemudian mengkhabarkan sebuah peristiwa sejarah tentang sosok namanya Ubaid yang ada di tahun 383 Hijriah. Ini untuk mengetahui apakah berita yang ada di dalam kitab Al-Ghurar ini benar, harus diverifikasi di kitab-kitab yang dikarang pada masa Ubaidillah ini. Dan saya telah mengkajinya dari mulai hari wafatnya Ubaidillah 383, setelah itu sampai pengakuan tahun 895 Hijriah, itu ada banyak kitab, baik nasab dan sejarah yang ditulis, dan tidak ada satupun yang menyebutkan seorang yang namanya Ubaidillah, baik dia sebagai anak Ahmad bin Isa, maupun hanya ketokohannya dalam sejarah, misalnya di dalam ilmu pengetahuan yang semacam seperti apa yang telah disebutkan oleh kitab-kitab Ba'lawi di masa kemudian, bahwa dia seorang mujtahid, dia seorang ulama besar, dia seorang guru dari Syekhul Islam dan sebagainya. Nah, inilah yang sekarang ini sedang kita lawan, yaitu narasi-narasi rekonstruksi atau konstruksi dari nasab Ba'lawi yang dibangun sejak abad 9 sampai sekarang. Ini 550 tahun, dan ternyata kekosongan riwayat mereka itu adalah 550 tahun pula. Ini angka keramat yang saya kira sekali lagi Allah tidak akan beri waktu lagi untuk Ba'lawi mengaku sebagai keturunan Nabi setelah hari ini.